Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas satu soal tentang penalaran matematika model UTBK SNBT 2024. Ya, judulnya tentang gelanggang olahraga yang berbentuk angka 8 tidur seperti ini. Ya, mari kita baca soalnya kira-kira begini. Sebuah gelanggang olahraga mempunyai lintasan lari berbentuk seperti gambar. Lintasan terdiri atas 5 lajur. Lajur 1 sampai lajur 5. Satu putaran dimulai dari garis A, start dari garis A, dari sini, melalui garis B yang ini, C yang ini, D ya yang ini, F, E ya, E, F, G, H, dan kembali ke A. Nah, kembali ke sini. Ya, finish. Lintasan AH berada di atas DE. Nah, AH mana AH? Oke, yang ini AH. Ya, lintasan AH yang ini ya. Berada di atasnya DE. Nah, berarti DE ini di bawah ya. Jadi bertingkat nih gelanggarnya. Setiap lajur terdiri dari dua bagian lingkaran. Dua bagian lingkaran ABCD. Mana dia? ABCD. Ya. Bagian lingkaran ini merupakan berapa ini? Ini kan siku-siku. Berarti ini 270 derajat. Yang artinya 3/4 lingkaran. Nah, jadi 3/4 lingkaran. Bukan satu lingkaran full ya. Yang ini 3/4. EFGH juga begitu. Mana? EFGH. Nah, ini juga 1/4 lingkaran. Ya, ini siku-siku. Yang ini adalah 3/4 lingkaran. Sorry ya. Nah, dengan radius R1 dan R2 dengan ukuran seperti tabel. Nah, ini radius R1, R2 ya. Nah, ini uh, lingkaran pertama, lingkaran kedua. Ya, dengan ukuran seperti itu. Dan dua lintasan AH, lintasan lurus AH dan DE, yang ini AH ya, lintasan lurus ini masing-masing panjangnya 200 per 3, 200 pi meter ya. Jadi ini panjangnya 200 pi, ini juga panjangnya 200 pi gitu ya. Lingkaran dengan radius R1 berpusat di P1. Nah, ini dia berpusat di P1. Dan lingkaran dengan radius R2 berpusat di P2. Nah, ini P2 ya. Oke, gambarnya sudah jelas ya. Dan ini radiusnya ya. Ya, berarti radiusnya yang paling kecil yang ini ya. Terus radiusnya yang paling besar yang berarti yang ini ya. Oke, ini lintasnya dari sini ke sini ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat pertanyaan. Pada putaran pertama, 5 pelari mulai dari garis start melintasi B, C, D bersama-sama. Jadi dari garis sini di start, dia melintasi B, C, D bersama-sama. Ketika pelari lajur 3 melewati garis E, ya tepat di garis E maksudnya ya, melewati garis E, pelari lajur 5 ya berada di mana posisinya? Apakah di depan atau di belakangnya? Nah, mari kita lihat pernyataan yang ini ya. Kita lihat A, B, C, D ya. A, B, C, D untuk lajur yang 3 ya. Lajur yang ketiga berarti yang sini kira-kira 1, 2, 3. Nah, lajur yang ini. Muter begitu sampai dia di D. Saya tulis ABCD lajur yang lengkung ya, lintasannya ABCD untuk lajur 3 itu sama dengan 3/4 keliling lingkaran.
Nah, keliling lingkarannya adalah 2pi R dari lajur yang ketiga. 2pi R. Mana lajur yang ketiga? Nah, ini jari-jarinya yaitu 100/pi. Nah, ini kita coret. Ya, lalu kita sederhanakan. Maka dapatlah nilai 150. Ya, satuannya meter ya. Oke, satuannya meter. Terus untuk lajur yang 5 ya, karena di sini yang dibandingkan adalah lajur 3 dengan lajur 5. Nah, kita lihat lajur 5-nya, jari-jarinya adalah yang ini. Untuk yang pertama ya. Jadi dia lajur lajur 5-nya berarti yang ini. Ya, yang paling luar ini. Nah, berapakah jarak tempuhnya? Saya tulis begini, AB, CD ya, lengkung untuk lajur 5. Sama dengan 3/4 kali keliling lingkaran 2pi R. Nah, R-nya pakai yang ini. R yang lajur 5. 120/pi. Nah, ini kita coret. Ya, ini kita hitung maka dapatlah hasil 180 ya meter gitu ya. Ya, nah ini artinya apa? Artinya dalam waktu yang sama uh, pelari yang berada di lajur 5 berlari lebih cepat dibandingkan dengan pelari di lajur 3 ya. Lihat jarak tempuhnya lebih 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 panjang begitu ya, lebih besar. Nah, jadi pada saat pelari di lajur 3 melewati titik E, jadi pelari di lajur 3 melewati titik A, titik E, tentunya yang ada di lajur 5 ini pasti pasti ada di depannya begitu ya. Pasti mendahului ya. Karena dia lebih cepat ya, pelari ini lebih cepat. Nah, maka jawabannya ini pasti tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Maka pilihan yang mungkin adalah D atau E. Dia berada di depannya. Nah, sekarang mari kita lihat uh, panjang D ke E untuk lajur 3. Ya, DE untuk lajur yang ketiga sama dengan berapa? Nah, sama dengan ini tadi 200 per pi meter gitu ya. Nah, berarti DE plus. Nah, kita sebut aja DE plus ya. Oke, DE untuk lajur 5 ya. DE plus artinya dia udah lewat ya. Sama dengan X. Nah, maka kita pakai perbandingan sekarang. Oke, ini kita hapus dulu supaya enak melihatnya. Perhitungannya saya pakai di sini. Oke, nah ini kita hapus aja dulu. Mhm. Ya, kita bandingkan 150 berbanding dengan 180 sama dengan 200 per pi berbanding dengan X. Nah, ini kita coret ya. Sama-sama bagi 50. Bagi 50 dapat 3, ini dapat 4 ya. Ya, terus sama-sama dibagi 3, maka dapat 1, dapat 60. Nah, terus kali silang maka dapatlah X sama dengan 240 per pi. Nah, jadi sudah sesuai perhitungan bahwa jarak tempuhnya pasti lebih dari ini gitu ya. Pasti lebih dari ini. Nah, kita lihat selisihnya berapa. Selisihnya adalah 240 per pi dikurang dengan 200 per pi. Ya, jadi 40 per pi. Ya, jadi dia 40 per pi meter di depannya. Berarti di sini ya. Pelari di lajur 3 adanya di sini. Sedangkan pelari di lajur 5 adanya di sini kira-kira ya. Putaran sinilah ya. Oke, kita nggak tahu nih karena belum dihitung ya. Nah, sekitar sini. Berada di depannya. Maka jawabannya adalah yang E. Baik, demikian penjelasan saya untuk kasus yang ini. Semoga adik-adik mendapatkan inspirasi. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya.
Bila ada salah kata atau salah tulis, silakan tulis di kolom komentar ya bila saya ada kesalahan, kekeliruan. Nah, untuk video-video yang lainnya silakan adik-adik cari di playlist yang sudah saya sediakan. Ada playlist UTBK, ada penalaran matematika, ada pengetahuan kuantitatif. Nah, khusus adik-adik yang UGM silakan cek playlist UM UGM. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.